baik ya, menjadi sebuah permulaan yang baik di acara kita, dan ayat yang dibacakan tadi semoga tidak hanya kita dengar tapi dapat kita resapi dan kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sudah tidak sabar rasanya hati, pikiran dan diri ini, jiwa ini menunggu ya sharing mau'izah hasanah, nasihat-nasihat baik, tausiah, kumpulan nasihat-nasihat ataupun santapan rohani Ramadan yang akan insyaallah disampaikan oleh abang kita, saudara kita, ustadz kita, buya kita, Nur Abdi ya, kepada Nur Abdi sekitar 25 sampai 30 menit waktunya dipersilahkan. Nanti di akhir kalau ada yang ingin bertanya jawab, silahkan kita buka juga tanya jawab, sharing-sharing. Dan kalau tidak ada, kita akan akhiri dengan doa, mungkin minta tolong dipimpin juga oleh Al-Ustadz Nur Abdi. Untuk kamera bisa dibuka ya teman-teman, Bang Apni dan satu lagi yang tadi juga hadir udah keluar lagi, nanti ditunggu lagi ya teman-teman yang belum masuk, silahkan diajak masuk. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Buya Nur Abdi, silakan. Insyaallah. Izin Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama tak hentinya dan paling utama yaitu puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan, telah memberikan karunia-Nya, nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya itu tanpa henti sampai saat sekarang ini. Bahkan hari ini banyak orang-orang yang di luar sana tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan pada saat kali ini. Kita dapat menikmati hari waktu kita dengan kesehatan jasmani dan rohani kita, tetapi saudara-saudara kita sebagiannya masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di luar sana. Bahkan dengan ujian yang masih dititipkan dengan cobaan yang sangat luar biasa, mereka meminta kepada Tuhan mereka supaya mereka bisa mendapatkan nikmat seperti apa yang dirasakan saudara-saudaranya saat ini. Alhamdulillah, kita merasakannya nikmat yang sangat luar biasa, sehingga Allah memberikan segalanya tidak henti-hentinya untuk kita. Orang yang di rumah sakit berjuang napas demi napas meminta kepada Tuhan mereka, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan jasmani dan rohani kami. Berikanlah kami keimanan, berikan kami kekuatan supaya kami bisa beribadah seperti saudara-saudara kami beribadah di bulan Ramadan ini. Tetapi mereka masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita diberikan yang sangat luar biasa, akan tetapi Allah tidak pernah meminta balasan, imbalan terhadap apa yang Allah berikan saat ini. Akan tetapi Allah menginginkan pada setiap hamba-Nya, yaitu waskuruni askurukum waskuruni wala takfurun. Jikalau kalian mengingatkan kepada diriku, ingat kalian kepada diriku, maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Dan sebaliknya kalian mensyukuri nikmatku dan jangan pernah kalian mengkufurinya. Dan juga sebaliknya Allah menjanjikan kepada setiap hamba-hambanya yang senantiasa, yang selalu bersyukur kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kelebihan yang sangat luar biasa yang Allah janjikan dalam firman-Nya. Bahkan Allah memberikan yang luar biasa itu seperti apa? Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah baginya. Dan sebaliknya, barang siapa yang kufur, maka terimalah azabku yang sangat pedih. Teman-teman dan Abang Dah dan juga ustadz-ustadz kami yang hadir di sini dalam majelis yaitu Santapa Rohani bersama Semari ini, alhamdulillah, semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, salawat berserta salam tak lupa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita berselawat di hari ini, di saat ini, di detik ini. Semoga kita menjadi umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini kita diperjumpakan kembali bersama teman-teman hadir di salah satu majelis ilmu, yaitu saling sering berbagi ilmu. Dan juga di sini saya mengingatkan juga untuk diri pribadi saya dan untuk rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, kita diperjumpakan kembali. InsyaAllah teman-teman dalam keadaan sehat. Dan juga di sini saya hormati yaitu Ketua Semari Turki. Alhamdulillah bersama kita dan juga abang-abang kita, kakak kita, dan ustadz dan ustazah kita yang berada di dalam ini. Semoga kita dipertemukan dalam majelis ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izin untuk ketua kita Bang Dah untuk menyampaikan sedikit nasihat untuk diri saya dan untuk kita semua. Dan juga nasihat-nasihat ini sangat luar biasa, terutama juga di dalam bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, muslimat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang diberikan keistimewaan setiap apa yang ada di dunia. Apabila sehingga Allah memberikan keistimewaan terhadap tumbuh-tumbuhan dan gunung-gunungan, akan tetapi Allah melebihi keistimewaannya kepada manusia yang sempurna. Dan keistimewaan kepada manusia tersebut, Allah melebihi kesempurnaan dan keistimewaannya diberikan kepada para nabi-nabinya. Sehingga keistimewaan tadi dirasakan para nabi-nabinya, keistimewaan tersebut lebih diistimewakan kembali di antara malaikat-malaikatnya. Allah membandingkan ada yang lebih istimewa. Dan juga kita mengetahui yaitu ada hari-hari yang paling istimewa bagi kaum muslimin, yaitu di mana paling hari mulia dan istimewa yaitu hari Jumat, Jumat Mubarak, yang mana Jumat itu adalah hari yang paling mulia di antara pekan-pekannya. Sehingga di antara pekan-pekan tersebut Allah mengistimewakan lagi di antaranya, yaitu ada di antara bulan-bulan tersebut yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita menemukan dengan kedatangannya bulan suci Ramadan. Kita merasakannya pada saat ini. Kita menikmati dan mencicipi bagaimana bulan Ramadan ini. Bahkan orang-orang terdahulu, para sahabat-sahabat dahulu, 6 bulan sebelum terjadi datangnya bulan Ramadan ini, mereka udah berdoa dan meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhan mereka supaya mereka bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan. Nah, di sini alhamdulillah di tema yang kita ajukan dan diuntahkan di tema tersebut yaitu hikmah, kebahagiaan
di dalam bulan suci Ramadan. Masya Allah, ini Ustadz Ridwan, ini luar biasa. Saya izin betul nih Ustadz. Masya Allah, ini sepantasnya bukan Ana yang menyampaikan nasihat, akan tetapi ini mengingatkan juga kepada diri Ana dan juga untuk para majelis taklim yang mana hari ini mengikuti Santapa Rohani malam ini. Semoga diberkahi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini mungkin sekarang di Indonesia masih dalam tahap beberapa jam lagi akan sahur, dan juga mungkin di Turki itu selesai salat tarawih. Alhamdulillah, kali ini temanya tersebut kita merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan. Ada hikmahnya. Masya Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang sangat istimewa. Bulan yang mana di dalamnya terdapat berlipat ganda pahala yang dititipkan oleh Allah, diberikan pengharapan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Diperintahkan atas kamu berpuasa sebagaimana sebelumnya juga diperintahkan. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini kenapa Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, ya ayyul ibadi, ya ayyuhal ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu? Karena Allah mengimbau di bulan yang mulia ini, yaitu wahai orang-orang beriman. Tidak dipanggil wahai manusia sekalian, wahai hamba-hambaku sekalian, ayo melakukan puasa. Wajib untuk kalian berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi Allah mengimbau kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, datang. Hari ini adalah bulan yang mulia. Berbahagialah kalian untuk hadir di bulan ini, karena bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa dihadiahkan untuk kalian. Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau seandainya kita tahu ada hikmah di dalam bulan Ramadan, kita mesti tidak akan mensia-siakan bulan Ramadan tersebut. Bahkan juga mengingatkan diri saya ini. Di sini, kenapa Allah mengimbau tersebut? Wahai orang-orang yang beriman. Karena di bulan Ramadan inilah adalah hanya orang-orang yang beriman. Seperti kita yang berpuasa hari ini, alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, kita termasuk orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar, banyak yang kita lihat di depan mata kita. Mereka beriman, mereka mengatakan Islam, akan tetapi mereka meninggalkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Seperti puasa. Masih banyak orang-orang di luar sana yang seperti mereka, yaitu makan semena-menanya, mengikuti ya kayak sembunyi, tidak berpuasa. Ya, itu adalah orang-orang yang lari dari keimanan. Tapi alhamdulillah kita merasakan kebahagiaan tersebut. Kita diberikan oleh Allah saat ini sebagai orang-orang yang beriman yang sangat luar biasa. Dan dikatakan di penghujung hayat, la'allakum tattaqun. Di dalam sebelum tattaqun ini ada la'alla. La'alla ini memberikan pengharapan. Di dalam luahnya itu sesuai dengan penafsiran para ulama mengatakan ada signifikan pengharapan yang sangat luar biasa yang ingin didapatkan di bulan yang mulia ini. La'allakum tattaqun, untuk kalian, yaitu supaya kalian menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Alhamdulillah, kita mendapatkannya. Kita menjalaninya saat ini. Semoga kita dituntun, diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya menyelesaikan bulan Ramadan ini dan kembali menjadi fitri. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan abang-abang sekalian dan juga rekan-rekan dan ustadz dan ustadzah yang hadir di majelis ini, apa-apa saja yang kita ketahui, yaitu hikmahnya. Apakah kita turut berbahagia atau tidak? Memang
kalau saya rasakan ketika kami dahulu itu kecil ya Ustadz Ridwan, kita ngerasakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Mungkin kalau kita masa kecil-kecil di kampungnya Ustadz, kayak kita itu di bulan Ramadan menunggu datangnya liburan sekolah. Kayak kita beribadah, kayak kita menikmati namanya kayak bermain bersama teman-teman. Kan itu suatu ajang kegembiraan bagi kita datang bulan Ramadan itu. Sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya yang kita rasakan. Kita bermain marcun, kayak bermain masa kanak-kanak itu merasakan kebahagiaan tersendiri. Itu di kampung, terutama di kampung saya tersendiri terasa begitu ya Ustadz Ridwan. Dan untuk rekan-rekan semua, jadi luar biasa ketika anak-anak saja mendatangkan bulan Ramadan ini merasakan kebahagiaan tersendiri. Apalagi kita dipanggil sebagai orang yang beriman, orang yang tahu akal, balik, dan juga dah tahu bagaimana jalan, mana yang benar, mana yang salah. Dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita yang sebenarnya yang lebih berbahagia kedatang bulan Ramadan ini. Dengan kebahagiaannya, ternyata di kebahagiaan ini ada hikmah yang kita petik sebagai amalan untuk diri kita mendapatkan suatu yang sangat luar biasa. Sebagaimana bukan Allah itu tahu kita itu orang yang lemah. Allah itu tahu kita itu sebagai hamba-hambanya yang tidak terlalu sanggup untuk diberatkan. Tetapi kenapa Allah memberikan suatu jangkah yang mana Allah tidak memperbolehkan bagi kita makan dan minum di pagi hari dan di siang hari, dan dibiarkan Allah memberikan waktunya pada saatnya untuk berbuka. Sehingga ketika kita menjalani dalam bentuk kesabaran, mengikuti perintah Allah tersebut, Allah memberikan yang suatu yang indah pada saat itu. Bukannya Allah itu membenci. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga merasa bimbang. Dia kayak bingung, tidak tahu arah tujuan, sehingga dia tetap menunjukkan rasa jiwa dan hatinya tersebut hanya semata kepada Allah. Sehingga kepada Allah lah Allah memberikan kepadanya, yaitu yang sangat luar biasa. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala kepada Nabi Muhammad. Muhammad aja diingatin sama Allah. Ya Muhammad, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Dan sama kita saat hari ini, Tuhan itu memberikan yang luar biasa. Tuhan mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan kepada hambanya, melainkan kita sanggup. Berarti kita udah sanggup, kita menjadi orang yang beriman, ternyata ada kebahagiaan yang kita dapatkan. Luar biasa. Alhamdulillah, di sini juga Ustaz Ridwan, kita bagaimana dan untuk rekan-rekan semua Ustaz dan Ustazah di dalam majelis ini, yaitu bulan Ramadan. Kul bil fadlillahi wa birrahmati fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Hendaklah mereka itu bergembira. Bergembira karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, di sini kenapa Allah mengatakan hendaknya dengan mereka, yaitu dengan karunia Allah dan rahmatnya. Kita saat ini, semoga kita mendapatkan karunia dan rahmat Allah tersebut. Dengan bagaimana para ulama juga menginginkan kegembiraan tersebut. Apa yang didapatkan dengan kegembiraan hari ini? Bagaimana hikmah yang kita dapatkan? Memang bulan Ramadan adalah bulan suatu ajang yang mana untuk kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dan juga mendapatkan ampunan yang sangat luar biasa juga. Ini hikmahnya. Masya Allah. Allah mengimbau untuk kita supaya kita itu menjadi orang yang bersih. Setelah ini Ramadan ini luar biasa, cuma 1 bulan menghadirkan yang sangat luar biasa untuk kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, sahrum mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tukhlikuhu fihi abwabul jahim, wa tukhliku fihi abwabul jahim, wa tuqallu fihi syayatin, fi laila khairum min alfis sahr, man hurimaha faqad hurim." Yaitu telah datang kepada kalian, kata Rasulullah SAW,
yaitu bulan yang penuh diberkahi di dalamnya. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa, diwajibkan atas kalian berpuasa, yaitu padanya, yaitu pintu-pintu surganya Allah dibuka seluas-luasnya pada saat ini. Pintu-pintu surganya Allah dibukakan seluas-luasnya pada saat ini. Dan juga pintu-pintu nerakanya Allah ditutup seerat-eratnya hari ini juga. Di bulan Ramadan. Dan selanjutnya apa? Dan juga para setan-setan, yaitu dibelenggu, diikat pada saat kali ini. Nah, 3 hal ini kabar gembira dikatakan oleh Rasulullah. Dan juga di bulan Ramadan ini, yaitu terdapat, yaitu 1 bulan, 1000 bulan kebaikan dibandingkan 1 bulan, dibandingkan 1000 bulan. Yaitu ada kebaikan di dalamnya. Nah, dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang tidak mendapatkannya, sesuai dengan kegembiraan hari ini, kata Rasulullah, maka malesep, katanya, sangat-sangat menyesal bagi kita untuk kita tidak mendapatkannya. Kenapa Rasulullah mengatakan 3 hal ini? Yang pertama, Rasulullah mengatakan dibukanya pintu-pintu. Apa yang dibukanya pintu-pintu tersebut? Kegembiraan, kebahagiaan yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya bahwasannya, wahai umatku, hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di bulan Ramadan ini ada pintu surga dibuka seluas-luasnya. Sebagaimana kita di bulan Ramadan ini, yaitu meminta kepada Allah, minta ampunan, minta penghapusan dosa, pembersihan dosa, sebagaimana maksiat yang kita lakukan dahulunya, supaya dihapuskan hari ini, dan saat ini, dan bulan ini juga. Sehingga surga itu dibuka seluas-luasnya, supaya semua amalan kita dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Dan yang kedua, kenapa Rasulullah mengatakan ditutupnya serapat-rapatnya neraka tersebut? Karena Rasulullah, Allah dan juga menginginkan kepada setiap hambanya, yaitu tidak menginginkan hamba-hambanya yaitu terjun lagi di kemaksiatan di bulan Ramadan ini. Tetapi Allah menginginkan kepada hambanya, yaitu meninggalkan maksiat-maksiatnya, meninggalkan dosa-dosanya, supaya bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa lagi? Yaitu dibelenggunya, diikatnya para setan. Supaya apa? Supaya setan-setan tersebut tidak menggoda kita dalam beribadah kepada Allah. Supaya kita bisa lebih khusyuk, lebih taat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Supaya kita mendapatkan lipatan-lipatan, yaitu pahala yang sangat luar biasa. Sehingga di bulan Ramadan ini terdapat 1 bulan dibandingkan 1000 bulan. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah mengingatkan kepada kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan dirinya itu di bulan Ramadan imanan, berdasarkan dengan iman semata dengan Allah, dan juga wa ihtisaban, dan mengharapkan balasan kepada Allah, maka Allah akan menghapus dosanya yang akan datang. Dan juga di dalam riwayat lain dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan juga dikata riwayat lain juga mengatakan, yaitu man laila ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di sini Rasulullah mengatakan, dirilah malam-malam kalian itu ada kebahagiaan di bulan Ramadan. Sehingga kebahagiaan di bulan Ramadan ini, yaitu di malam-malamnya itu sangat luar biasa. Dirikan hal yang sunnah-sunnah. Dan juga ini mengingatkan saya nih, dan juga untuk rekan-rekan dan ustaz-ustaz semua, dan ustazah, bahwasanya bulan Ramadan ini menjadi suatu ajang fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba mendapatkan lipatan ganda pahala. Karena di sini, sebagaimana dikata Rasulullah tadi, dibukakannya pintu surga seluas-luasnya untuk kita. Semoga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluasnya yang tadi. Karena itulah jemaah majelis ini, dan juga di mana Rasulullah mengingatkan kepada kita supaya kita itu menjadi hamba yang tetap mempelajari dengan kesabaran. Yang pertama, tadi kita bentuk kesabaran. Di balik kesabaran ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ketika kita jelasin tadi, yaitu dari pagi kita menahan lapar sampai malam, yaitu kita berpuasa. Sehingga mungkin kalau
kalau ana sendiri ya Ustadz Ridwan dan ustadz-ustadz lain ustazah ngerasakan kalau di Indonesia dibandingkan kalau di Turki ya Ustadz. Kalau seandainya di Turki itu mending lebih lama duluan jamnya ya. Kayak nggak sabar katanya. Menunggu makin lama makin lama. Nah, jadi luar biasa kalau di tes uji kesabaran mungkin lebih luar biasa kesabaran Ustadz Ridwan kayaknya. Kayaknya di sini dan untuk rekan-rekan juga yang ada di Turki karena di sini mungkin kita masih merasakan yaitu betapa indahnya kebahagiaan yang kami rasakan di bulan Ramadan itu tidak terlalu lama dan tidak pula terlalu cepat sehingga kami merasakannya dengan tenang dan juga nyaman sehingga kesabaran itu menghadiahkan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dan kesabaran itu ada hikmah diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, lipatan ganda pahala bagi kita kalau kita sebagai orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, di sini kita lanjutin lagi yaitu di bulan Ramadan ini yang bagusnya yaitu kita juga yaitu memperbanyak sedekah, yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu ghafur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang saja yang menginfakkan hartanya di jalan mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah fisabilillah saja seperti Allah menganggapnya itu seperti sebuah biji yang kecil. Ketika biji itu diberi suatu bibit yang luar biasa berkembangnya sehingga membentuk 7 tangkai yang bercabang. Setiap tangkai itu membuahkan 100. Sehingga 100 itu dikalikan menjadi 700. Hanya sebuah biji yang kecil menjadikan yang luas. Luar biasa kehikmatannya. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa. Itu bulan-bulan biasa saja yang Allah mengatakan itu. Dijanjikan kata Allah. Ini yang lebih luar biasa sedekahnya. Ini luar biasa hadiahnya. Ini luar biasa yang kalian dapatkan. Akan tetapi bulan Ramadan ternyata ada hikmah kebahagiaan yang kita dapatkan. Yaitu Allah akan melipat gandakan kembali. Allah akan memberikan yang luar biasa kembali kepada kita. Yang sebetul-betulnya yang paham bagaimana kita mendapatkan. Yaitu tentang Ramadan ini. Gembira kita. Bahagia kita. Karena ada hikmahnya di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi bagaimana kita memang kalau cuman berpikir ini mungkin kalau tradisi khas kita Ustadz Ridwan dan rekan-rekan juga dan Ustadz Ustazah kalau tradisi yang saya lihat terutama di kampung terutama juga ketika berdakwah di mana-mana ketika itu saya melihat beberapa masjid itu kayak tradisinya itu sebelum melaksanakan salat tarawih mereka itu diberikan pengumuman siapa yang ingin menginfakkan hartanya malam ini. Jadi mereka berlomba-lomba. Malam ini saya. Kenapa? Mereka tahu di bulan Ramadan ini adalah bulan ajang. Ada suatu kisah yang sangat lucu ketika saya mungkin ini suatu pengalaman juga untuk saya dan juga untuk teman-teman. Mungkin suatu menjadi pengobat dan juga pengingat kita dan juga pengingat saya. Suatu itu saya berdakwah di salah satu yaitu di Siak. Ketika di Siak, saya berdakwah di salah satu masjid di Siak. Ketika itu diumumkanlah ini oleh pengurusnya. Wahai jemaah sekalian, hari ini pada saatnya bulan Ramadan akan datang. Maka untuk saudara-saudara sekalian silakan menginfakkan hartanya. Di sini kita bentuk dalam bentuk paket. Nah, di dalam bentuk paket ini silakan pilih paket-paketnya. Nah, ketika terjadinya pembukaan bahasanya itu dibukalah sejarah bahasanya ini ada buku pahala untuk kalian sehingga orang ketika itu berebut-rebut malam pertama saya malam kedua saya malam ketiga saya sehingga ada di malam kedua itu ada yang berlimpit ada yang 3 orang ada 4 orang yang malam kedua rame banget katanya luar biasa sehingga yang satu yang ini mengatakan kepada si Siano dia bilang gini antum mentang-mentang aja ya bulan Ramadan sedekah katanya ketika kita minta pembangunan masjid yang kemarin aja, minta beli semen aja, bilang nggak ada uang kau katanya.
Masya Allah, luar biasa. Menjadi suatu hibaan yang mana akan tetapi menghadiahkan kebaikan. Luar biasa kan? Orang berlomba-lomba untuk kebaikan. Luar biasa. Ini sangat menakjubkan bagi eksperimen saya di setiap masjid itu. Bermacam-macam tingkah ketika itu orang tahu ada kebahagiaan di bulan Ramadan. Sehingga mereka melemparkan semua hartanya di bulan Ramadan ini. Walaupun orang yang kikir yang saat ini. Yang saya lihat orang yang betul-betul kikir juga. Mereka tahu ada kebahagiaan di bulan Ramadan. Sehingga mereka melemparkan. Dia katain begini, lo si Anu, mentang-mentang di hari ini, mentang-mentang hari ini, dia memberikan sedekahnya kepada masjid. Biar aja saya Ustaz. Loh, dia kan nggak pernah sedekah, cuman malam ini. Oh, dia mau pengen pamri Ustaz. Dia mau pengen ini untuk Ustaznya. Kan nggak apa-apa. Intinya dia tahu ada kebahagiaan, ada kebaikan di bulan Ramadan. Karena itu luar biasa. Ini adalah sangat luar biasa. Karena mereka orang-orang yang hanya menimbulkan benih iman di hatinya, mereka juga merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan. Mereka juga tahu ada hikmah di bulan Ramadan. Ketika dia tidak takut mengeluarkan hartanya, dia merasakan, aduh, berat nih hati saya nih ngeluarin uang. Ketika dia ngeluarin uang, dikatain pula lagi oleh saudaranya. Mentang-mentang, pamri lagi untuk ngeluarin hartanya tersebut. Tapi nggak apa-apa. Kata beliau begini, simpel jawabannya. Ini hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Hanya menimbulkan benih iman saja di hatinya. Dia dihadiahkan. Semoga para saudara-saudara kita, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hari ini berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan dengan merasa gembira. Semoga Allah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita dan juga kaum muslimin dan kaum muslimat saudara-saudara kita yang di luar sana berlomba-lomba untuk kebaikan ini. Dan juga di sini kita dalam mengetahui apa-apa saja hikmahnya. Dan di sini juga terakhir, ini masih ada waktu Ustadz? Atau udah habis Ustadz Ridwan? Saya ini kayaknya kalau saya udah dakwah nih Ustadz, saya kayak mau bawaannya tuh udah kayak pembawaannya hati sesuai dengan apa, mengingatkan saya juga Ustadz. Nanti keenakan ngomong Ustadz, aduh. Ini gimana nih Ustadz Ridwan? Masih ada waktu atau gimana nih? Lanjut Ustaz Abdi. Aja sampai subuh. Aduh ya, di sini mumpung nih Ustaz, masih ada waktu sahur 1 jam lebih, 2 jam lagi. 1 jam lagi mau masuk sahur. Masih ada aman. Berarti kata Ustaz Ridwan masih enjoy, kita kayaknya nih, saya nih melalui hati saya ngomong supaya saya mengingatkan saya juga Ustaz dan juga untuk rekan-rekan semua. Ustadz Zuhri tadi yang mempersilahkan, dia yang koordinator acara ini. Silakan. Masya Allah. Kalau Ustadz Zuhri ya, Ustadz. silahkan. Aduh. Silahkan. Ini Syekh Kabir kita ini Ustadz Zuhri, Fadilatul Syekh. Masya Allah. Nah, di sini juga mungkin kita tidak akan berlama-lama lagi. Mungkin juga di sini ada juga yang berkegiatan yang lain juga untuk teman-teman dan rekan-rekan juga nih Ustadz Ridwan juga ya. Di Istanbul dan juga beberapa kota yang lainnya. Mungkin kesibukan masing-masing. Mungkin kalau di sini Ustadz, ya masih bisa lah. Kayak nunggu sahur, makan, setelah makan nanti mungkin cari kegiatan yang mungkin bermanfaat. Bisalah istirahat lah bentar lagi kan. Tapi kayaknya Ustadz nih masih panjang, apalagi kayak masih banyak kesibukan lagi. Masya Allah. Nah, untuk ini juga banyak hikmah-hikmahnya tersebut, banyak kebahagiaan, di sebalik kebahagiaan ternyata ada hikmah yang harus dipetik. Dan yang terakhir ini apa? Yang pertama kesabaran, di sebalik kesabaran itu ada hikmahnya. Diberikan hadiah oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan kepada kita, jadikanlah, wahai orang yang beriman, jadikanlah yaitu penolong kalian itu sabar. Dan sabar dalam bentuk salat kalian. Kenapa sabar didahulukan dibandingkan salat? Karena sabar inilah memerlukan waktu yang sangat lama di benih hati kita. Sehingga memerlukan keikhlasan di dalam jiwa dan hati kita. Supaya kita mendapatkan hak kita, mendapatkan yaitu nikmat dan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang terakhir ini yaitu mungkin jangan larikan gantungan kita itu kepada melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik gantungan itu adalah Allah semata.
Karena di bulan Ramadan ini mungkin ada juga nih gantungan-gantungan, ya mungkin gantungan-gantungan yang lain ya, kayak Syekh Ahmad Syekh Wazuri, Masya Allah, ini luar biasa nih. Dan juga Ustaz Abni, Masya Allah, dan juga ini yang baru bergabung, Ustaz-Ustaz rekan-rekannya sekalian, dan Ustaz-Ustazah. Nah, karena itulah kita jadikan juga ajang di mana kita menggantungkan segala harapan kita kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, yaitu gantungkanlah segala harapan dan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin memang manusia itu memang tak jauh dari keluh kesah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan juga dalam firman-Nya, Innal insana khuliqa halu'ah. Sesungguhnya manusia itu aku ciptakan dalam bentuk keluh kesah. Sehingga dengan bentuk keluh kesah mereka pantas mengeluh kesahkannya. Tapi sesuai kepada siapa yang dikeluh kesahkan, yaitu kepada Allah semata. Sehingga kita meminta di setiap malam kita, mendirikan malam-malam kita, dan juga ini mengingatkan saya, yaitu bagaimana kita di malam-malam hari kita itu kita dirikan dengan meminta kepada Allah, meminta yaitu apapun yang kita inginkan, kita minta, yaitu seperti hari ini, kayak saya diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saya minta selalu kepada Allah yang terbaik dalam hidup saya, dan juga untuk teman-teman yang mana hari ini mungkin ujian-ujiannya sangat luar biasa juga dibandingkan saya, dan juga mungkin Ustadz Ridwan kayaknya ini ada bukan ujian nih, kayaknya Ustadz Ridwan Syekh kita akan mendapatkan rahmat yang luar biasa, kayaknya nih mau punya momongan lagi nih. Dan juga untuk rekan-rekan sekalian yang mana hari ini juga melalui yang namanya proses yang kayak ujian juga, dan juga kegiatan-kegiatan kesibukan yang menghadirkan bagaimana kita itu mengakibatkan keluh kesah. Tapi satu kuncinya, satu jalannya, kita keluh kesahkan hanya semata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semesti sebagaimananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan kepada kita, dan juga ini setiap kemanapun saya selalu mengisahkan ini kepada semua jemaah-jemaah saya juga, dan mengingatkan ini juga teruntuk saya karena ini sangat luar biasa. Sebagaimana Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana tuntunan perjalanan petunjuk dalam kehidupan itu sebaik-baiknya kepada Allah semata. Sehingga kita tidak mempalingkan jiwa dan hati kita melainkan beliau. Walaupun kita hanya dipandang, mungkin kita dilihat sebagai hamba-hamba yang mana tidak sepantasnya di mata manusia. Memang ainur ridha. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya mata itu ketika kita lihat indah, maka sesuatu itu akan menjadi indah. Dan sebaliknya, ketika mata itu tidak enak dilihat, nah semuanya itu kayak setan dilihat lagi kan. Jadi jadikan ini sebagai yang mana di bulan Ramadan ini, jadikan suatu pandangan kita sebagai saudara-saudara kita, orang yang terbaik di antara kita, kita semangati antara satu sama lain, mukmin dan mukmin lainnya. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang saat ini belum berkesempatan bisa menikmati bulan Ramadan dan masih dalam sakit atau gimana pun, dan juga apapun lah musibahnya. Dan juga di bulan Ramadan juga mungkin ada permasalahan atau dan lain-lainnya. Kita doakan mereka supaya mereka dituntun dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan cahayanya. Dan juga di sini Rasulullah tadi yang mengisahkan bagaimana Rasulullah pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat luar biasa. Kalau dibandingkan kita hari ini, kita tidak ya cuman kayak apa kayaknya ya, itu cuman hal yang biasa. Kalau kita ujian kita yang dikatakan hari yang sangat besar itu cuman luar biasa, sangat biasa. Tapi sangat luar biasanya baginda Nabi Muhammad SAW saat itu. Ketika Nabi Muhammad SAW saat itu diuji yang sangat luar biasa oleh Allah, ketika itu dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diturunkannya wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu, hari itu, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak kunjung hadirnya wahyu, turun naik bukit pulang ke rumah, turun naik bukit pulang ke rumah, sehingga seketika itu dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Dilihat orang kafir Quraisy. Apa kata orang kafir Quraisy ketika saat itu? Lihatlah Muhammad sudah gila. Lihatlah Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Lihatlah Muhammad tidak karuan.
lihatlah Muhammad ditinggalkan oleh Tuhan syaitannya. Luar biasa ujian Nabi Muhammad SAW. Terkadang saya tersentuh kalau membaca sejarah-sejarah Nawawiyah tersebut, karena Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa diuji oleh Allah, dicaci lagi, dilempar lagi dari batu menjadi tameng menjadi batu sehingga bocor juga kepalanya. Mungkin kalau kita hari ini cuman kena jentik segala, ya bisa dibalas juga kan. Juga saya juga merasakan juga. Kalau seandainya saya dijentik, saya mau pengen balas. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan nasihat Rasulullah SAW ini, yaitu sebagai pedoman dan petunjuk bagi kehidupan kita. Allahu Akbar. Kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad SAW dihadirkan di dalam kehidupan kita, maka hari ini kita tidak akan mendapatkan contoh satupun dalam perjalanan kehidupan. Tetapi dengan kesempurnaan Allah, Allah menghadirkan Sang Yang Mulia sehingga kita menjadikan suatu pedoman, suatu anutan yang mana supaya kita menjadikan hamba-hambanya, umatnya yang selalu pada jalan yang tepat. Ya, majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika itu dengan kesabarannya dicaci? Kalau kita hari ini mungkin kalau dilihat juga nih ustadz-ustadz, misalkan nih contoh ya, bukan menyalahkan nih, contoh Ustadz Zuhri, Syekh Zuhri misalkan. Syekh Zuhri beliau dikatain nih semenjak saya dulu kayak apa namanya? Waktu saya asrama lah di Ilma bersama beliau gitu kan. Jadi kayak aduh, Ustadz Zuhri kayaknya udah minggu ini nggak masuk kelas bahasa gitu kan. Jadi Ustadz Zuhri berasa gitu kan. Kayak mulailah emosiannya. Wah, kayak iya pula kalian pergi bahasa katanya. Masya Allah. Mengingatkan kita bagaimana itu hanya yang luar biasa. Ini contoh Ustadz Zuhri. Dan juga saya merasakan ketika saya dikatain, oh, Nur Abdi juga malas dari kelas bahasa. Mungkin Ustadz Ridwan juga tahu juga silsilah kita bersama di 5 tahun pertama. Sehingga merasakan keindahan tersebut, ada yang dirasakan keindahan tersebut sehingga menjadi suatu pedoman, menjadi suatu panutan di dalam buku catatan kita. Sehingga Rasulullah SAW dicaci yang sangat luar biasa. Kalau kita saja dicaci gila, dicaci orang gila, tidak waras, pasti kita lempar mereka dengan batu. Pasti kita kejar mereka dengan parang. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah bagaimana dia menghadapinya? Tetap sabar, tetap ikhlas, mendekatkan kepada Allah, tetap taat. Apalagi di bulan-bulan Ramadan ini, kesabaran dan keikhlasan ini yang luar biasa ini. Dan juga saya merasakan, saya kadang-kadang ketika jemaah bilang, ya Ustadz, kayaknya Ustadz itu harus lebih lama lagi untuk menyampaikan dakwahnya. Kayaknya kurang nih katanya. Tetapi ketika saya pengen menyampaikan lagi, lebih lama lagi, tetapi terdapat dalam hati saya sedikit agak berat gitu. Seperti menimbangkan antara keikhlasan dan kesabaran saya. Karena di situ saya berpikir juga, wah waktu yang sangat lama menghabiskan. Tetapi kenapa jemaah lebih keenakan meminta waktu yang lagi gitu, lebih lagi. Tapi karena itulah saya merasakan dari hal yang kecil saja dan juga ini mengingatkan saya bagaimana saya insya Allah untuk merubah juga dan juga untuk mengingatkan rekan-rekan dan juga ustadz dan ustazah yang hadir di majelis ini. Dan bagaimana juga ketika itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesabarannya pada saat itu, apa pada saat itu? Allah menghadiahkan sesuatu yang indah. Allah turunkan ayat, Allah turunkan wahyu pada saat itu turun ayat yaitu Wadduha sama ayat 93 dan ayat 94. Wadduha Allah katakan di situ ada keindahan, ada makna. Dalam penafsiran para ulama sepakat bahwasannya ini adalah suatu anutan dan panutan contoh pedoman dalam kehidupan manusia. Allahu Akbar. Kalau seandainya tidak ada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh kita saat ini, bagaimana kita akan melanjutkan perjalanan kehidupan kita semestinya. Karena itulah sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesabarannya tadi dihadiahkan Wadduha itu berbagai macam penafsirannya. Mungkin kalau saya artikan lagi nih lebih panjang kayaknya nih. Mungkin bisa jadi nanti kalau di sini selesai suruh nanti nih Ustaz Ridwan. Nanti kayaknya nggak selesai saya kayaknya sahur nanti. Nah. Aduh Masya Allah. Jadi di sini juga kita singkat saja. Mungkin nanti Ustaz
Ini ada juga para ahli tafsiriyah, ya juga para ulama juga nih dalam ini ya, para ahli, para ilmuwan, dan juga bisa juga dilihat dalam Al-Quran nanti bagaimana penerjemahannya, yaitu ini mengisahkan pedomannya kepada Nabi Muhammad SAW supaya kita menjadi contohnya, yaitu sebagaimana Nabi Muhammad, lihat keindahan Nabi Muhammad. Seketika itu Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh dua bukit tersebut, apa kata bukit tersebut? Ya Muhammad, mud yadaika ila sama. Ya Muhammad, angkat tanganmu ke langit, minta kepada Tuhanmu biar saya hancurkan, saya balikkan gunung Uhud ini, saya timpahkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang telah mencacimu. Kalau kita hari ini kalau diberikan seperti itu, kalau saya sendirilah, mungkin lah sekarang ini kalau saya yang lemah imannya tadi Tuan dan Ustazah, kayaknya saya mungkin merasakan kegelisahan. Sepertinya saya mungkin bisa jadi saya bilang, ya Allah, balikkanlah cepat ya Allah gunung ini, hancurkan kepada mereka. Ya Allah, timpahkan mereka, hanyutkan mereka. Pasti kayak gitu balasannya. Tetapi kalau kita mungkin sebaliknya, kalau Ustaz Zori mungkin, aduh luar biasa nih, lebih kayaknya nih. Ustaz Zuri, Syekh, dan juga Ustaz Abni juga, dan Ustaz yang lain, Ustazah yang bergabung di majelis ini. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam indah jawabannya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengan keindahannya dan kesabarannya tadi dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keindahan di dalam surat-suratnya, sehingga dia mendapatkan ketenangan hati. Dengan kesabaran tadi dia mendapatkan ketenangan. Ada hikmah dia dapatkan di balik kesabarannya, sehingga Allah memberikan itu segalanya bagi dia atas kesabarannya. Apa kata Nabi Muhammad SAW terhadap dua bukit tersebut? La innahum qaumun la ya'lamun. Jangan, sesungguhnya mereka itu kaum yang belum paham saja. Waduh, Masya Allah, indah jawabannya. Kalau saya sendiri juga, kalau mengulang-ulang kaji, kalau baca-baca sirah nabawinya tersebut, kayak saya tuh kayak mau tersentuh, mau kayak menangis gitu. Kayak ya ngerasain lah gitu. Karena kalau kalau kita ini nggak jauh lah dari dengki, hasad, atau yang lebih beratnya itu kayak pas dendam tuh, aduh luar biasa tuh. Apalagi kalau dicaci dikit aja luar biasa mau balasnya tuh. Nah, tapi dengan pelajaran yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, ternyata Muhammad SAW mengajarkan suatu hikmah yang luar biasa terhadap kita. Hikmah yang luar biasa indah, sehingga keindahan tersebut apa? Turun ayat 94 tersebut, alam nasrah laka sadara, dibersihkan hatinya, dibersihkan jiwa Nabi Muhammad, sehingga diberikan kemudahan. Itulah turunnya waktu itu Isra dan Mi'raj. Diangkat dia ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu indah namanya. Itu hikmah. Di sebalik kebahagiaan tersebut ada hikmah ternyata. Di sebalik kesabaran ada hikmah. Di sebalik sedekah yang mungkin yang mengantarkan kita gelisah, tidak ikhlas, kayak kita mungkin tidak mau bersedekah ketika bulan Ramadan, bersedekah dicaci lagi. Kan itu menjadi suatu hikmah juga. Hikmahnya di antara Allah dan kebahagiaan terhadap diri kita walaupun orang yang mencacinya. Luar biasa. Hanya ini yang pelajaran yang kita dapatkan. Mungkin pelajaran ini mengingatkan juga kepada, dan ini tidak mungkin lagi bahasanya mungkin lebih apa bahaya nih. Ini adalah wajib bagi saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengingatkan rekan-rekan sekalian. Sebagaimana supaya kita menuntun kepada apa yang telah diajarkan pedoman oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana di akhir ayat ini Allah mengatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sesungguhnya siapa yang betul-betul didapatkan hikmah di dalamnya, sesungguhnya mereka lah yang betul-betul dikaruniai nikmat yang begitu banyak. Semoga kita mendapatkan nikmatnya yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Orang yang betul-betul mendapatkan nikmatnya di bulan Ramadan ini dan lakukan kebaikan, dan sebaliknya kebaikan apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yara wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yara. Yaitu apapun, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, walaupun sebesar yarra, yaitu kecil betul kebaikan kita, maka Allah akan membalas kebaikan kita, terutama di bulan Ramadan. Jadikan kelipatan baginya pahala tersebut.
Dan juga sebaliknya, ketika kita melakukan kejahatan, penyesalan sehingga kita menghancurkan, maka Allah akan membalas sesuai apa yang telah kita niatkan. Karena itulah kembali kepada diri saya dan juga kita semuanya, supaya kita lebih mendapatkan hikmahnya, mendapatkan kebahagiaan tersebut. Nah, inilah yang sedikit inilah saya untaikan melalui yaitu ungkapan dakwah tausiah saya di Siram Rohani kali ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita. Mungkin ini apakah penambahan lagi nih Ustadz Ridwan atau gimana nih Ustadz? Atau dan Ustadz dan Ustazah gimana nih? Atau waktunya udah cukup? Insya Allah. Ini kayaknya udah berlebih kayaknya ya. Cukup insya Allah. Nah, dengan inilah semoga kita menjadi hamba-hambanya yang selalu mendapatkan kebahagiaan, di sebalik kebahagiaan saat ini mendapatkan hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini, dan juga diri saya dan juga untuk rekan-rekan semua, dan juga ustadz dan ustazah, abang-abang dan kakak-kakak sekalian yang hadir dalam saat ini. Semoga dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya oleh Allah di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya orang mukmin yang mana dipilih pada saat ini hingga berhasil sampai penghujung Ramadan dan kembali menjadi fitri, yaitu bersih, suci, sehingga kita dihapuskan dosa-dosa kita. Semoga ini menjadi penghapus dosa kita juga, dosa-dosa kita yang dahulu, dosa-dosa kita yang mungkin dilipat-lipat gandakan kalau dibandingkan sebesar gunung, itu lebih besar lagi nih dosa kita. Jadi luar biasa lagi. Akan tetapi semoga Allah menghapuskannya, dan juga Allah menghapuskan dosa-dosa kita atas kebaikan kita pada bulan Ramadan ini yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan petunjuknya dan juga hidayahnya, mendapatkan hinayah dan juga cahayanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dituntun kepada surganya Allah. Semoga kita diberikan kebaikan di bulan Ramadan ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ini mohon maaf kalau ada kata dan silap kata yang tidak sepantasnya diucapkan, itu datangnya tidak ada kebaikan, itu datangnya dari saya sendiri, dan juga mohon dimaafkan. Dan kalau seandainya ada kebaikan di dalam ini, mengingatkan untuk diri saya dan untuk rekan-rekan semua, dan juga ustadz dan ustadzah, dan untuk teman-teman semua di dalam ini yang hadir dalam majelis ini, semoga saya doakan menjadi suatu amalan dan juga amalan untuk kita semua. Allah tuntun kita kepada rahmatnya untuk kebaikan dan amalan kebaikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan segalanya rahmat dan kurnia kepada kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti insya Allah rekaman dari program kali ini kita akan upload di YouTube dan bisa dinikmati oleh orang yang lebih banyak, manfaatnya lebih luas insya Allah pada Ustadz Nur Abdi ya. Jadi Masya Allah.